pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan merayakan Natal bersama. Betul, mari nikmati ibadah kita bersama saudara keluarga dimanapun berada. Selamat beribadah. Haleluya. Tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kawalah pelindungku, kepastian hidupku. Kawalah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, ternyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetapi janji selalu nyatakan janjimu. Tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kawalah pelindungku, kepastian hidupku. Kawalah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, ternyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetapi janji selalu nyatakan janjimu. Janjimu selalu ada bagiku,
dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan setiap kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi nama-Mu ya Bapa. Suci kuduskan segala pemberian kami ya Tuhan, yang memberkati segala pekerjaan kami, masa depan kami, apapun yang kami lakukan ke depannya Tuhan, semuanya akan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna
Shalom, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GB Destiny. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalipun secara online, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, berkumpul bersama 2-3 orang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya bersyukur, berterima kasih buat setiap saudara yang masih setia sampai hari ini beribadah bersama-sama dalam ibadah online GB Destiny. Terus maju, terus berjuang apapun kesulitan, tantangan dan persoalan krisis yang saudara hadapi. Percayalah bahwa ada mujizat Allah, ada berkat luar biasa, ada terobosan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya di depan kita. Itu sebabnya jangan mudah untuk menyerah, bertahan, dan terus beriman dan percaya hal-hal luar biasa sedang datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita melanjutkan seri kita dalam minggu ini, yaitu transformasi. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan November, dan minggu depan kita akan memasuki bulan Desember. Dan saya yakin beberapa di antara saudara sudah sibuk mempersiapkan Natal dan sebagainya. Mungkin ada yang pulang kampung berjumpa dengan orang tua saudara. Doa saya adalah bagi saudara yang mau pulang, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada, di kampung halaman saudara, keluarga saudara, orang tua saudara, tetap jadi berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Dan kiranya melalui kehadiran saudara, keluargamu mengalami pemulihan, keluargamu mengalami terobosan, dan hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa kami bukan saja warga negara Indonesia, tapi kami adalah warga kerajaan sorga, sehingga kami perlu hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati dengan firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya melanjutkan seri kita, yaitu mengenai transformasi. Minggu yang lalu saya sudah bahas mengenai apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi masa depan kita, destiny kita, kebahagiaan kita, dan sebagainya. Itu sebabnya belajarlah untuk memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan tentang Kristus, tentang Allah, memikirkan tentang orang lain, dan memikirkan tentang kekekalan setiap hari. Dan hari ini saya mau melanjutkan subtema hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga atau warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ayat kunci yang selalu kita baca setiap minggu adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tolong perhatikan Alkitab. Rasul Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena sekali lagi, kita bukan dari dunia ini. Kita datang dari sorga. Kita adalah warga kerajaan Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita memiliki dua warga negara, yaitu warga negara Indonesia, dan warga kerajaan Allah atau sorga. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kita jangan tertarik dengan pola hidup, cara hidup, prinsip hidup, sistem nilai daripada dunia. Mengapa? Karena kita hanya sementara di dunia ini. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah tidak berbicara tentang agama, ya. Tidak sedang berbicara tentang agama, tetapi kerajaan Allah atau kerajaan sorga berbicara tentang pemerintahan, sebuah sistem pemerintahan. Jadi ini bukan soal tentang agama sekali lagi, tapi tentang sistem pemerintahan di mana Allah atau Kristus sebagai rajanya, dan kita pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab berkata kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Yesus sendiri mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 18 ayat 36 bahwa Dia bukan datang dari dunia ini. Jawab Yesus, kerajaanku, sekali lagi, bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.
Yesus sendiri menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Kita di dunia adalah pendatang, ya, orang asing. Seperti Ibrani pasal 13 ayat 14 berkata, sebab di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal. Tolong dengarkan. Di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal untuk kita. Kita mencari tempat tinggal yang akan datang. Jadi di bumi sifatnya sementara. Fokus kita adalah tempat tinggal yang akan datang, yaitu sorga yang kekal. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita dipindahkan menjadi warga kerajaan sorga. Itu sebabnya Filipi pasal 3 ayat 20, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, tetapi kita adalah warga negara sorga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah warga negara sorga dan Kristus adalah Raja kita. Nah, Efesus pasal 2 ayat 19 juga menjelaskan, demikianlah kamu bukanlah lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Rasul Paulus berkata, kita bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah atau kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah privilege, sebuah kehormatan bagi kita dapat menjadi warga kerajaan sorga. Rasul Paulus menjelaskan waktu itu, Saudara perhatikan bahwa bagi orang Roma pada waktu itu, pada waktu mereka menjadi warga negara Romawi yang sah, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa, sebuah kesombongan. Mengapa? Karena Romawi waktu itu adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang sangat ditakuti, sehingga orang kalau menjadi bangsa Romawi, mereka bangganya bukan main, ya, mereka begitu senang, ya. Di sisi yang lain mereka begitu sombong dan menganggap bangsa yang lain itu rendah. Nah, Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa jangan hanya bangga bahwa mereka waktu itu menjadi bangsa atau warga Romawi, tetapi lebih daripada itu banggalah bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal 1 ayat 12-13 juga berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan, kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan terang itu sebutan yang sama. Di ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, perhatikan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, pada kerajaan Allah waktu kita percaya kepada Kristus. Jadi sekarang bagi saudara yang percaya kepada Kristus, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa saudara sekarang adalah warga kerajaan Allah atau warga kerajaan sorga. Yang saudara hari ini memang belum sampai ke sorga, tapi saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk ke sorga. Itu sebabnya minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagi saudara, berusaha untuk berpikir tentang kekekalan setiap hari. Mengapa? Karena kita di bumi hanya sementara. Mungkin 80 tahun, mungkin 70, mungkin 60, saya tidak tahu berapa usia saudara nanti diberikan oleh Tuhan. Tetapi tolong dengarkan, kita hanya sementara. Ada kekekalan yang sedang menunggu kita. Itu sebabnya setiap hari kita harus memikirkan tentang kekekalan. Nah, karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka kita perlu hidup sebagai warga kerajaan sorga atau warga kerajaan Allah. Nah, sekali lagi, kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan, sistem, ya. Jadi bukan tentang agama, ya. Sekali lagi, bukan soal agama, tetapi pemerintahan. Ada hukumnya yang harus ditaati. Nah, kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan belajar bahwa
pemerintahan kerajaan itu berbeda dengan pemerintahan republik, pemerintahan demokratis. Berbicara tentang kerajaan, raja memiliki otoritas tertinggi, artinya segala sesuatu adalah milik raja. Jadi berbeda dengan sistem demokratis, kemudian sistem republik sama sekali berbeda, ya. Kerajaan itu berbeda, artinya raja memiliki otoritas tertinggi di atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, yang pertama, warga kerajaan Allah harus tunduk kepada keinginan rajanya. Tolong dengarkan yang pertama. Sebagai warga kerajaan Allah, maka kita harus tunduk kepada keinginan rajanya. Siapa raja kita? Kristus. Dan kita harus tunduk kepada keinginannya, ya. Dia menuntut ketaatan dan kesetiaan. Kalau saudara pergi ke Thailand, saudara akan, karena Thailand sistemnya adalah kerajaan, maka saudara akan sangat bisa mengerti, ya. Kalau saudara mempelajari tentang sistem kerajaan, seorang raja itu memiliki otoritas yang luar biasa. Itu sebabnya warga tidak seenaknya bisa membicarakan atau merendahkan rajanya. Mereka harus perlu taat, ya. Nah, dalam sistem kerajaan, ketaatan itu sangat diperlukan, ya. Sama dalam sistem kerajaan Allah, Allah menuntut ketaatan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan perhatikan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus berkata kita telah dibeli dan lunas dibayar. Itu sebabnya tolong dengarkan, ya. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus. Kenapa? Karena kita telah dibeli. Kita mesti tunduk kepada keinginan raja kita. Apa yang dia perintahkan, itu yang kita lakukan. Apa yang dia inginkan, itu yang kita jalankan. Jadi kita tidak seenaknya menjalani hidup kita semau kita. Kita tidak seenaknya menjalani hidup kita sesuka hati kita, ya. Senang-senang, kemudian nikmati dan sebagainya. Memang perlu, tetapi jangan lupa kita perlu taat kepada hukum-hukum kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 24 di sana dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi sebagai warga kerajaan Allah, kita mesti mengabdi kepada satu raja saja, yaitu Allah, yaitu Kristus. Kita tidak bisa mengabdi kepada yang lain. Alkitab mencontohkan di sini adalah Mammon, harta, uang dan sebagainya. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua. Kita mesti menundukkan diri hanya kepada satu pimpinan, satu raja. Dan kita mesti menuruti keinginannya. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan kita lakukan, taat saja, lakukan saja. Nah, lebih jelas di dalam Roma pasal 6 ayat 12-18, saya baca buat Bapak Ibu Saudara, ya, saudara simak saja di Alkitab saudara. Saudara bisa ngikutin, ya. Di sana dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Rasul Paulus berkata, jangan biarkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Dosa akan menghancurkan. Taatlah kepada Allah untuk melakukan kebenaran, sebab Dia adalah Raja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kebenaran pertama, ya. Di mana sebagai warga kerajaan surga, maka kita mesti tunduk kepada keinginan raja kita, yaitu hiduplah dalam kebenaran. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Hiduplah sesuai dengan standar prinsip kebenaran firman Allah. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi menyerahkan tubuh kita untuk melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan harus mengadopsi nilai-nilai rajanya.
warga kerajaan harus mengadopsi nilai-nilai rajanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara ada nilai-nilai kerajaan yang diterapkan, yang kita perlu lakukan. Dan di dalam kerajaan Allah ada begitu banyak nilai-nilai kerajaan. Yang pertama saya mau sharing dengan saudara, yang pertama adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 2:36, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu mengasihi. Saya tidak peduli bagaimana hidup saudara hari ini. Mungkin saudara terluka, saudara disakiti, saudara dilukai, saudara diperlakukan tidak adil, saudara diremehkan, saudara dibuang dan sebagainya, saudara disakiti dan sebagainya, digosipin dan sebagainya. Tetapi firman Allah mengajarkan kita sebagai warga kerajaan, kita mesti hidup sama seperti Kristus hidup. Kita perlu menerapkan nilai-nilai raja kita, yaitu mengasihi. Allah berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita mesti menerapkan prinsip kasih. Kasihilah orang, ya, berbuat baiklah kepada mereka, lakukanlah sama seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jangan membenci, jangan membalas, tapi belajarlah untuk mengasihi. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, sebab raja kita suka mengasihi. Bahkan Alkitab berkata Allah mengasihi kita selagi kita masih menjadi musuhnya Allah. Sekalipun kita adalah musuhnya Allah, Allah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kala boro-boro orang memusuhi kita, kita balas memusuhi dan sebagainya. Kita berusaha untuk melakukan pembalasan dan sebagainya. Nah, Alkitab tidak mengajarkan itu. Itu sistem nilai dunia. Sistem nilai kerajaan adalah mari kita belajar untuk mengasihi setiap orang, siapapun mereka, terutama mulailah dari orang-orang terdekat kita. Belajarlah untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Kasih menutupi segala kesalahan. Ya, pada waktu kita melihat seseorang, sekalipun mereka memusuhi kita, melakukan banyak hal yang melukai kita, tetapi Alkitab mengajarkan, Raja kita mengajarkan bahwa kasihilah mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nilai kerajaan yang perlu kita terapkan yang kedua adalah mengampuni. Ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Alkitab berkata kalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, dan 7 kali dia datang minta ampun, Alkitab bilang ampuni. 7 kali dalam bahasa Alkitab itu berbicara mengenai angka sempurna. Artinya tidak peduli berapa puluh kali orang itu berbuat dosa, dan setiap kali dia datang dan dia berkata, maafkan saya, Alkitab bilang ampunilah dia. Waduh, kalau kita mungkin sistem dunia, waduh, sudah 3 kali, udah tidak ada maaf lagi bagimu. Ini sudah yang keempat kali, mohon maaf, sudah tertutup pintu maaf bagimu. Ini yang sudah 5 kali. Apa Alkitab bilang, berapa kali pun pada waktu orang melakukan kesalahan, tetaplah ampuni dia. Nah, kadang-kala kita selalu berkata, kamu dari dulu, sampai sekarang udah berapa kali dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu menerapkan nilai raja kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, coba introspeksi diri saudara. Berapa kali saudara berbuat dosa kepada Allah, dan sampai hari ini saudara masih hidup. Allah masih mengampuni saudara. Bahkan Allah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Berapa kali kita berbuat dosa? Terlalu banyak dosa yang kita perbuat, tapi Allah mengampuni kita. Itu sebabnya mari kita hidup berdasarkan nilai raja kita, yaitu mengampuni. Ya,
Tidak peduli berapa kali orang telah melukai hatimu, lepaskanlah pengampunan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan sakit hati. Lepaskanlah pengampunan. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Karena di sorga, Bapak Ibu sudah tolong dengarkan, di sorga tidak ada yang namanya kepahitan. Di sorga tidak ada sakit hati. Di sorga tidak ada kebencian. Ya, di sorga hanya yang ada adalah kasih. Itu sebabnya kita mesti belajar mengasihi dan melepaskan pengampunan. Ya, jangan sampai saudara mati membawa kepahitan, mati membawa kebencian, mati membawa luka yang belum disembuhkan. Itu sebabnya beri dirimu ya untuk disembuhkan. Ya, dari luka batin saudara, dari kepahitan saudara, lepaskan itu, lepaskan pengampunan. Hiduplah sebagai warga kerajaan surga yang menerapkan nilai-nilai kerajaan. Yang ketiga yaitu iman. Saya tidak membahas semuanya, beberapa hal yang penting. Yang ketiga yaitu iman. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6 berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Para murid bilang, tambahkanlah iman kepada kami. Mereka tidak mengerti apa Yesus bilang. Sebenarnya kamu tidak perlu minta tambah iman. Yang ada padamu itu sudah cukup. Terapkan saja. Dari yang ada padamu itu, terapkan iman itu. Pada waktu engkau menerapkannya, hal-hal yang besar bisa dapat terjadi. Pada engkau berkata pada pohon itu, pindah ke laut, maka dia akan pindah. Itu kata firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, mujizat kesembuhan, mujizat terobosan dapat terjadi pada waktu dengan iman kita bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai warga kerajaan, mari kita belajar untuk hidup bukan berdasarkan fakta, tapi hidup berdasarkan iman atau percaya. Nah, ada satu kisah menarik dalam Alkitab, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6. Di sana ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi ia berkata kepada begitu sebab ia menguji Filipus. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun orang-orang mendapat sepotong roti saja. Ada sekitar 5.000 orang, 12.000 mungkin, karena itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Sudah perhatikan ya, Filipus berkata roti seharga 200 dinar tidak akan cukup buat orang sebanyak ini. Mengapa? Karena Filipus berfokus kepada fakta. Dia lupa bahwa Allah tidak terbatas kepada jumlah, tidak terbatas pada apa yang kelihatan. Nah, pelajaran ini sedang mengajar kita bahwa jangan fokus kepada fakta yang kelihatan. Karena Allah kita tidak seperti itu. Allah kita bisa membuat dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak. Allah kita bisa melakukannya. Bahkan yang sudah rusak, yang terpuruk sekalipun dapat diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang kelihatan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah berdasarkan kebenaran dan bukan fakta. Ya, sekalipun saudara kekurangan hari ini, tapi percayalah bahwa Allah sanggup mencukupkan. Sekalipun mungkin hari ini saudara sakit, terbaring, mungkin merasa Tuhan terlalu berat, tidak mungkin disembuhkan, tapi percayalah bahwa Alkitab berkata Allah sanggup menyembuhkan engkau. Lebih-lebihnya engkau disembuhkan. Mungkin dokter berkata lain, mungkin orang lain berkata begini dan begitu. Tetapi ingat, prinsip otoritas tertinggi adalah firman Allah. Pada waktu Yesus berkata, sembuh, maka engkau pasti disembuhkan. Nah, bagi saudara yang anak-anak muda, saya mau mendorong saudara, hiduplah bukan sebagaimana Anda dibesarkan, tapi hiduplah sebagaimana saudara diciptakan. Saudara diciptakan luar biasa oleh Tuhan. Mungkin saat ini saudara dibesarkan dalam lingkungan yang miskin, lingkungan yang tidak punya apa-apa, lingkungan pedesaan, lingkungan yang mungkin ekonominya di bawah, atau lingkungan yang bodoh dan sebagainya. Tetapi ingatlah, saudara diciptakan luar biasa oleh Tuhan. Anda diciptakan lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa mengalahkan diri saudara untuk mencapai apapun selain dirimu sendiri. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, ya, belajarlah untuk hidup dalam iman sebagai warga kerajaan sorga, mencontohi raja kita, ya. Di dalam pengalaman hidupnya Yesus berkata, dia bilang kepada Filipus, beri mereka makan. Ya, sekalipun manusia waktu itu banyak, ya, kalau dihitung wanita dan anak-anak itu sekitar 11.000 atau 12.000. Tapi Yesus bilang, beri mereka makan.
Sekalipun murid-murid bilang tidak ada makanan yang cukup, tapi Yesus dengan iman berkata, aku punya iman, aku punya Allah yang luar biasa. Nah, mari kita hidup berdasarkan sikap yang sama, nilai yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikut, yang terakhir, yaitu bersyukur, ya. Belajar untuk hidup bersyukur. Dalam ayat Lukas 17 ayat 15-19 berkata seperti ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada 10 orang kusta datang kepada Kristus, pada Yesus waktu itu, dan semua mereka disembuhkan. Tetapi 9 orang setelah sembuh mereka pergi, tidak kembali. Hanya satu yang kembali, datang dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syarat untuk produktif adalah berbahagia. Syarat untuk berbahagia adalah bersyukur. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bersyukur, saudara orang yang paling bahagia. Ya, jangan izinkan pikiran-pikiran negatif menguasai pikiran saudara. Jika saudara bersyukur, maka saudara akan berbahagia. Dan jika saudara berbahagia, saudara akan menjadi pribadi yang produktif. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, alasan mengapa banyak orang tidak suka bersyukur atau sulit untuk bersyukur karena pertama, mereka sering memfokuskan diri pada apa yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka miliki. Orang selalu, oh saya ingin ini, saya ingin anak saya memperlakukan saya seperti ini, saya ingin orang lain memperlakukan saya seperti ini, saya ingin mendapatkan yang seperti ini. Mereka lupa untuk fokus pada apa yang sudah mereka miliki. Ya, apa yang sudah miliki hari ini, nikmati, syukuri sekalipun itu sedikit, tapi bersyukurlah. Ya, jangan buat saudara terbebani dengan pikiran saudara hanya memikirkan keinginan-keinginan saudara. Ya. Tapi bersyukurlah, belajar bersyukur untuk menikmati apa yang sudah saudara miliki hari ini. Kemudian yang kedua, yang membuat orang cenderung sulit bersyukur karena mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Merasa orang lain lebih beruntung, orang lain lebih diberkati, orang lain lebih punya banyak dan sebagainya. Mereka kurang dan sebagainya. Hari ini saya mendorong saudara belajar bersyukur. Warga kerajaan sorga harus suka bersyukur. Amin. Ya. Karena pada waktu murid-murid membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, Yesus bilang, hei, otakmu di mana? Ini orang sebanyak ini, masa kalian tidak pikir? Tapi waktu mereka membawa itu kepada Yesus, Yesus tidak berkata seperti Alkitab berkata, Yesus mengangkat roti dan ikan itu dan dia mengucap syukur kepada Allah. Setelah dia mengucap syukur, dia membagikannya, menyuruh murid-muridnya membagikannya. Apa yang terjadi? Mujizat yang besar terjadi. Dan saya memberitahu saudara, mengucap syukur adalah pintu untuk melihat mujizat Allah. Kalau saudara mau melihat mujizat Allah, belajarlah untuk bersyukur. Selalu mensyukuri rahmat Tuhan setiap hari. Kesehatan saudara, napas hidup saudara, ya masih bisa makan dan sebagainya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan membiarkan mengeluh, karena mengeluh akan membuat saudara kalah, membuat saudara depresi, membuat saudara terpuruk, dan pada akhirnya itu akan mengganggu hubungan saudara dengan Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar 2 hal, ya. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama tadi, sebagai warga kerajaan Allah kita mesti, ya, sebagai warga kerajaan Allah, yang pertama tadi kita harus tunduk kepada keinginan raja, yaitu Allah kita, yaitu Kristus. Dan yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah kita mesti menerapkan nilai-nilai kerajaan atau nilai-nilai raja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ingat ini, mulai belajar pikirkan tentang kekekalan. Kita ada di bumi hanya sementara, tapi kita akan ada di sorga atau kekekalan selama-lamanya. Saya mendorong saudara, sama seperti Rasul Paulus berkata, supaya kita tidak tertarik dengan dunia ini, tapi kita membangun diri kita setiap hari untuk menjadi sama seperti Kristus. Mengapa? Karena ada kekekalan sedang menanti kita. Ya, belajarlah mulai menghidupi dari sekarang nilai-nilai kerajaan dalam hidup saudara, supaya ya saudara tidak kaget waktu saudara di surga suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Tapi berusahalah supaya kita bisa menghidupi nilai-nilai raja kita. Ya, ada beberapa hal, ada banyak tapi saya tidak menjelaskan semua. Tapi apa yang saya jelaskan tadi itu mengasihi,
mengampuni, bersyukur, beriman. Mari kita terapkan itu supaya kita berbeda dengan orang dunia yang lain. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya kita jadi berkat dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan saya berdoa memberkati saudara. Kalau saudara bergumul dengan sulit untuk bersyukur, sulit mengampuni, sulit mengasihi, dan saudara sulit untuk mengimani hal-hal besar dalam hidup saudara, mari ya arahkan hatimu kepada Allah dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaatmu. Tolong mereka supaya sebagai warga kerajaan Allah, mereka mulai menerapkan nilai-nilai raja, nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup mereka, yaitu mengasihi, mengampuni, bersyukur, dan beriman. Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Tolong kami supaya kami melatih pikiran kami setiap hari untuk belajar berpikir tentang kekekalan, sebab kami di bumi hanya sementara. Berkati semua sidang jemaatmu dan semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Tolong mereka supaya kami semua belajar untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga mulai hari ini. Di dalam nama Yesus berkati semua kami dan kami percaya Allah pasti memproteksi kami sebagai warga kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus berkati semua sidang jemaatmu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau saudara berkata, Pak, saya juga ingin jadi warga kerajaan sorga. Mungkin selama ini saudara jauh, saudara hidup dalam kegelapan. Ingat, pada waktu kita percaya kepada Kristus, Alkitab berkata Allah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan iblis kepada kerajaan sorga. Dan kalau hari ini saudara berkata, Pak, selama ini saya hidup dalam kegelapan, saya jauh dari Tuhan, saya hidup dalam dosa dan sebagainya, dan hari ini saudara memutuskan untuk percaya kepada Kristus, memberi hidupmu kepada Kristus dan menjadi warga kerajaan sorga, angkat tanganmu dan saya berdoa bagi saudara. Saudara boleh mengikuti doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Tapi hari ini saya membuka hati saya. Mari Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak. Dan mulai hari ini saya mau hidup bagi Engkau sebagai warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang di dalam keluarga Destiny dan selamat bergabung di dalam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua angkat tangan dan saya menutup ibadah kita dan kita pulang dengan sukacita, kembali ke tempat kita masing-masing melakukan aktivitas dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaatmu di mana berada. Berkat Allah dilimpahkan bagi mereka, kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, virus, wabah apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati provinsi di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu semua angkat tangan dan terima berkat daripada Allah. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara. Masuk keluarmu diberkati, makan minummu, keuangan diberkati. Allah bawa engkau terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Wow, diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Kami juga senang jika saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah live streaming di Destiny Bali. Dan selamat juga kepada saudara yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nikmati hidup di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.